Nah, AHD yang ini adalah AHD seri reference, Lena. Reference ini adalah flagship atau seri tertinggi dari AHD. Nah, memang kita meriset sekian lama itu tujuannya agar AHD reference ini tidak mengubah karakter asli sistem. Kalau sistemnya aslinya WOM, ya tetap WOM. Kalau sistem aslinya detail, ya akan tetap detail. AHD reference ini hanya membantu memaksimalkan potensi dari sistem tersebut. Kalian pernah gak sih merasa udah pakai perangkat audio high-end tapi suaranya masih kurang maksimal? Terkadang hal ini terjadi karena adanya gangguan di arus listrik mobil dan juga gangguan di akustik kabin mobil. Nah, masalah ini bisa diatasi dengan EHD Reference dan AHD Reference dari Harmonic Harmony yang akan kita bahas bareng Ko Andre dari Audio Plus. Elena. Kok hari ini kita mau bahas EHD Reference dan AHD Reference yang baru launching Januari lalu nih. Ya. Sebelumnya boleh dong kok ceritain apa yang melatar belakangi terciptanya kedua produk ini? Nah, awalnya ini dimulai dari pengalaman saya di home audio, Lena. Walaupun kebanyakan home audio yang saya dengar itu tonalnya nggak selalu akurat, tetapi rasanya itu lebih hidup, lebih dinamis, dan musiknya itu lebih bisa dinikmati. Setelah saya pelajari lebih lanjut, ternyata home audio itu banyak melakukan kontrol noise, baik dari segi elektronik maupun akustik. Disitulah saya punya ide untuk membuat produk EHD dan AHD ini. Oh, kalau secara fungsi kok, sebenarnya apa sih yang membedakan antara EHD Reference dan AHD Reference ini? Nah, kalau EHD Reference sesuai namanya Electronic Harmony Device, fungsinya mengontrol noise dari sisi elektroniknya. Sedangkan AHD Reference sesuai namanya Acoustic Harmony Device, mengontrol noise dari sisi akustiknya. Nah, begini Lena, sistem kelistrikan mobil itu sangat kompleks. Banyak menghasilkan noise elektronik, juga banyak noise secara akustik, yang memang tidak bisa dihindari. Tapi hal ini bisa dikontrol oleh EHD dan AHD. Terus kalau dengan EHD yang versi yang lama nih kok, Ya. ada bedanya gak kok baik dari segi desain atau materialnya? Nah, EHD yang baru ini arsitekturnya lebih kompleks, makanya kita butuh casing yang 2 kali lipat lebih besar. Material yang kita gunakan juga material yang terbaik yang bisa kita pakai hari ini. Dan yang paling penting, kita tuh riset selama 2,5 tahun supaya efeknya itu langsung terasa, instan, bukan sugesti. Sekali dipasang langsung terbeda atau ada perbedaannya. Nah, berarti ini benar-benar desain yang baru teman-teman, bukan cuma upgrade. Nah, di depan kita ini udah ada 3 EHD Reference. Boleh tolong jelasin nggak kok bedanya apa aja kok? Nah, 3 modul EHD Reference ini bekerja dari 3 sisi yang berbeda, Lena. Yang pertama EHD Reference Ground, membantu perangkat audio dan kabel bekerja lebih optimal dengan cara mengurangi gangguan dari elektromagnetik dan radiofrekuensi tadi. Yang kedua EHD Reference Sources, membuat perangkat digital seperti DSP atau player bekerja lebih optimal dengan cara memfilter noise yang ada pada kelistrikan DC-nya. Yang ketiga, EHD Reference Electronics, fungsinya sebagai cadangan energi yang stabil, tapi juga berkualitas audiophile untuk mengoptimalkan performa dari amplifier. Dari ketiga EHD Reference ini, Yeah. misalkan kok budgetnya terbatas nih. Yeah. Nah, menurut Koko boleh nggak belinya bertahap dulu atau memang harus sekaligus? Terus kalau pasang 3 semuanya, efeknya emang beda banyak nggak kok? Ya, jadi memang EHD Reference yang baru ini kita buat modular, jadi bisa dibeli bertahap. Jadi jawabannya boleh bisa dibeli bertahap. Tapi jika dipasang lengkap 3 sekaligus, efek sinerginya jauh lebih terasa, Lena, karena kontrol noise-nya terjadi secara menyeluruh. Kira-kira perubahan suaranya seperti apa kok kalau pakai EHD Reference ini? Nah, efek yang paling berasa itu adalah terangkatnya kabut atau veil yang menghalangi kita mendengar detail, energi, dan dinamika dari musik. Selain itu, panggungnya terasa lebih luas, terasa lebih mundur, dan lebih stabil.
Sederhananya musiknya terasa lebih live. Dan semua itu diperoleh tanpa mengubah tonal balance yang sudah disetting. Jadi setelah dipasang EHD reference, tidak perlu tuning ulang. Sistemnya hanya bekerja lebih optimal. Wah, keren banget ya kok kalau sampai Iya. bisa begitu fungsinya. Bisa, Lena. Nah, supaya teman-teman nggak penasaran, kita bakal tunjukin langsung perbandingan hasil sebelum dan sesudah kita memakai EHD reference. Nah, teman-teman, sesuai dengan yang kita bahas sebelumnya, perbedaan suaranya langsung terasa, tidak perlu bolak-balik. Langsung terasa kabutnya terangkat, musiknya jadi lebih detail, panggungnya lebih luas, lebih mundur, dan musiknya jadi lebih live, tanpa merubah tonal balance. Oh, ini sih bisa jadi solusi banget ya kok. Iya. Soalnya kan ada juga tuh orang yang takut kalau pasang alat tambahan malah nanti akan merubah karakter suara aslinya. Ya, memang ini pengalaman sebelum-belumnya seperti itu, Lena. Kebanyakan alat seperti ini kalau dipasang, tonal balance-nya berubah. Nah, memang kita meriset sekian lama itu tujuannya agar EHD reference ini tidak mengubah karakter asli sistem. Kalau sistemnya aslinya warm, ya tetap warm. Kalau sistem aslinya detail, ya akan tetap detail. EHD reference ini hanya membantu memaksimalkan potensi dari sistem tersebut. Oke kok, sekarang kita mau bahas yang satu lagi nih, Yeah. AHD. Yeah. AHD reference kok. Nah, tadi kan Koko udah jelasin kalau AHD itu bekerja dari sisi akustik. Betul. Nah, itu maksudnya gimana sih kok? Nah, AHD ini menghasilkan medan elektromagnetik yang aktif, yang sudah kita program secara khusus untuk membantu menstabilkan dan meratakan gangguan elektromagnetik dan radiofrekuensi di dalam kabin. Memang, radiofrekuensi dan elektromagnetik tadi tidak bisa kita dengar secara langsung karena frekuensinya sangat tinggi. Tetapi efek harmoniknya itu menciptakan kabut yang mengurangi detail, kejernihan, dan dinamika atau energi dari musik. Nah, AHD ini meminimalkan efek tersebut. Ada ya kok perubahan hasil suara yang kita dengar ketika kita pasang AHD ini di audio mobil atau di audio rumah?
Ya, ada banget. Bahkan ketika launching produk ini, dealer dan media kita kumpulkan, membandingkan secara live di sistem kita, dan mereka mengakui efeknya terasa langsung, instan. Bahkan mereka yang tidak duduk di sweet spot, yang tidak di depan speakernya langsung, juga merasakan efek yang sama. Dengan adanya AHD ini, kabut yang menghalangi kita mendengar detail musik, energi musik, dinamika musik, itu semuanya hilang. Musiknya jadi terdengar lebih selaras ya, lebih koheren dan lebih live. Panggungnya juga terasa stabil di horizon, satu persatu alat musiknya lebih fokus. Nah, satu hal lagi Lena, yang saya amati, kenikmatan mendengar musik di siang hari dan di malam hari tidak sedrastis sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya dengar siang kurang nikmat, malam nikmat, nah itu dengan AHD ini jauh berkurang efek seperti itu. Oh, ini unik juga ya kok fungsi Iya. AHD ini ya. Iya. Nah, kalau di pasaran ada gak sih kok produk yang seperti ini? Ya, tentunya ada ya pasaran yang produk-produk seperti ini di dunia audio. Dan memang customer sering menjuluki voodoo. Wah, voodoo itu maksudnya sesuatu yang tidak layak dipercaya gitu ya. Karena memang setelah saya coba sendiri, beberapa menghasilkan efek yang hampir nggak ada bedanya. Sehingga saya harus bolak-balik, dan saya anggap memang ya benar ini voodoo gitu. Nah, berdasarkan pengalaman itu ketika kita meresearch AHD ini, kita luangkan waktu sampai 2,5 tahun sampai jadi produk hari ini. Fokus saya adalah agar efeknya itu instan. Jadi kita dengar tuh langsung, oh oke, terasa bedanya, nggak perlu bolak-balik. Jadi menghapus kesan sebagai voodoo tadi, dan juga menjaga agar tonal balance asli dari sistem tidak berubah. Wah, ini sih bener-bener masterpiece banget ya kok. Iya. Sampai 2,5 tahun risetnya 2,5 kok. tahun, betul. Oke, nah ini ada 2 AHD. Perbedaannya apa aja ya kok? Nah, AHD yang ini adalah AHD seri reference, Lena. Reference ini adalah flagship atau seri tertinggi dari AHD. Di dalam AHD reference ini ada 3 stage atau 3 modul dengan jangkauan spektrum yang lebih luas. Artinya kemampuan mengontrol noise elektromagnetik dan radiofrekuensi juga 3 kali lebih kuat daripada AHD standar. Selain itu, dampak pengaruhnya juga lebih luas. Artinya dari segi bass, dari segi mid-range, dari segi high, peningkatannya juga meningkat secara keseluruhan. Oh, jadi menurut Ko Andre nih. Ya. Nah, Ko Andre itu merekomendasikan pasang AHD yang mana dulu kok? Kalau saya langsung ke reference. Oh. Karena AHD biasa 3 biji, memang kekuatannya akan sama dengan AHD reference. Tetapi jangkauan spektrum luasnya tetap berbeda. Nah, kalau memang budgetnya terbatas, kita mau coba AHD dulu, atau kita mau trial, kita coba dulu AHD, boleh aja. Nanti ketika berikutnya kita beli AHD reference, itu keduanya akan sinergi di dalam audio kita. Nah, teman-teman, kita juga akan tunjukin video cuplikan perbandingan hasil suara sebelum dan sesudah memakai AHD reference. Think of younger days when living for my life was everything I want to do. I could never see tomorrow, and no one ever told about the sorrow. How can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go around?
think of younger days when living for my life was everything I want to do. I could never see tomorrow, and no one ever told about the sorrow. How can you mend a broken heart? How can you stop the rain from falling down? How can you stop the sun from shining? What makes the world go around? Nah, drastis banget kan bedanya, langsung terasa, bukan voodoo. Yang pasti musiknya jadi live dan panggungnya langsung stabil di horizon. Koh, tadi kan kita contohin pasang satu AHD ya? Ya, Nah, seandainya kita mau pasang lebih dari satu, hasilnya bakal makin bagus gak sih, Koh? tentunya Lena, karena semakin banyak AHD maka kontrol terhadap noise semakin maksimal. Nah, minimal penggunaannya itu saya sarankan 1 unit, ditaruh di depan, di tengah. Jadi panggungnya ini bisa terbentuk atau terkontrol. Kalau kita ada budget lebih, kita bisa beli satu lagi untuk kita taruh di belakang untuk memberikan efek ambience atau kesan ruang. Nah, kalau ultimate-nya itu seperti di mobil saya yang kemarin menang EMA Asia Master Unlimited tahun 2025 kemarin. Nah, itu kita pakai 3 unit di depan, di left center, center, dan right center, serta 1 unit di belakang. Keren ya, Koh. Menang Keren. champion ya, Koh, Iya, Emma ya. iya. Wah. Terus nih, Koh, kalau ada teman-teman yang mau pasang, tapi mau bertahap dulu, better pasang EHD atau AHD dulu ya, Koh? Nah, kalau saya sarankan EHD dulu, karena pemasangannya itu terintegrasi dengan audio system. Kalau AHD ini kan lebih fleksibel, bisa kita pasang belakangan dan kita taruh di dalam dashboard atau di tempat-tempat yang relatif mudah penempatannya, tidak terkait dengan audio system. Tapi kalau memang dipasang sekaligus nih EHD dan AHD, tentu hasilnya akan jauh lebih maksimal, karena kontrol noise-nya akan terjadi dari sisi elektronik dan dari sisi akustik sekaligus. Oh, oke, Koh. Misalkan saya mau pasang speaker entry level nih, Koh. Oke, Terus ditambah EHD dan AHD ini. ya. Nah, kira-kira suara speakernya bisa kayak suara speaker high-end nggak, Koh? Nah. Ngarep dong. Saya ngarep. Boleh itu dong. nggak bisa, Lena. Oh, nggak bisa? Nggak bisa, ya. Karena Oke. EHD dan AHD ini tidak bisa mengganti kualitas perangkat audio yang jelek jadi bersuara bagus, nggak bisa. Ya, pada prinsipnya gini, karena pilar utama audio itu tetap perangkat audionya sendiri ya, amplifier, speaker itu kalau bagus ya bagus, jelek ya jelek. Yang kedua memang instalasi dan tuning. Kalau instalasi tuningnya benar ya bagus gitu. Nah, yang ketiga baru kontrol noise ini. Memang ini adalah pilar ketiga atau pilar tambahan, pilar yang baru di dunia car audio ini atau di dunia audio. Nah, EHD dan AHD ini tidak merubah karakter suara, Lena, tapi hanya memaksimalkan potensi dari sistem. Oh, oke. Nah, setelah launching bulan lalu nih, Koh, udah Ya. ada konsumen yang pakai EHD sama AHD ini belum, Koh? Terus kira-kira respon mereka gimana, Koh? Nah, banyak sekali sih. Sampai hari ini pun kapasitas produksi kita masih belum mencukupi untuk pemesanan dari pelanggan. Nah, beberapa yang udah masang ini di sistem mereka, EHD maupun AHD ini, banyak yang menelpon saya, WA, ataupun DM di Instagram. Wah, mereka mengatakan, ini AHD luar biasa kok, kalau dicabut, itu kita langsung terasa energi musiknya habis, hilang, dan panggungnya itu ambruk, jatuh ke bawah gitu. Beh, cakep. Banyak positif responnya ya, Koh? Iya. Karena emang nyata efeknya, Koh. Iya. Karena tadi tuh Lena dengerin sendiri, itu efeknya berubah banget, Koh. Iya, jadi ini langsung terdengar bedanya. Ya, jadi kita tidak kategorikan ini sebagai voodoo tadi, ya. Ini sesuatu yang bisa kita dengar efeknya secara langsung, instan.
Nah itu dia teman-teman, ternyata EHD dan AHD ini punya pengaruh besar buat bikin musik di mobil jadi lebih live, lebih jernih, dan berkualitas. Buat yang penasaran mau coba, bisa mulai pasang bertahap sesuai kebutuhan dan budget kamu. Langsung aja hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang ada di link deskripsi atau datang ke authorized partner kami yang terdekat di kota kalian. Sekian video kali ini, see you di next video. Bye-bye!